Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, masih di pembelajaran daring ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih di pembelajaran PPKN, terutama di kelas 12, kita lanjutkan ke pembahasan bab yang kedua, perlindungan dan penegakan hukum. Kemarin kita sudah di pembahasan subbab hakikat perlindungan dan penegakan hukum, dan di subbab yang kedua juga di peran lembaga penegak hukum dan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sekarang kita yang pembahasan yang ketiga, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Kita masuk ke subbab yang ketiga ya. Dalam dinamika pelanggaran hukum, berbagai kasus pelanggaran hukum itu ada penyebabnya, karena dalam pelanggaran hukum itu biasanya pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai suatu yang biasa. Itu salah satu penyebab adanya pelanggaran hukum karena kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai perkembangan masyarakat. Itu beberapa penyebab pelanggaran hukum karena kebiasaan yang kita lakukan sendiri juga. Contoh pelanggaran hukum yang pertama itu di lingkungan keluarga. Menonton acara TV yang tidak sesuai usia anak-anak, yang di lingkungan sekolah tidak mengikuti upacara, atau yang di lingkungan masyarakat mangkir dari tugas ronda malam. Kalau yang di lingkungan bangsa dan negara itu melakukan korupsi. Itu beberapa contoh sederhana yang ada di sekeliling kita atau yang kita tahu mengenai pelanggaran hukum. Lanjut ke macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Ada apa saja? Yang pertama, dalam bidang agama, itu contohnya beribadah, larangan berjudi, gemar beramal. Tapi saat kita melakukan pelanggaran tidak beribadah, bahkan melakukan judi, itu ada sanksinya, yaitu sanksinya tidak langsung karena ada yang akan kalian terima di hari akhir nanti atau saat di akhirat. Itu mungkin pahala dan dosa yang kalian lakukan di waktu atau di masa hidup kalian. Yang kedua, dalam bidang kesusilaan, itu harus berperilaku jujur, bertindak adil, menghargai orang lain. Tapi sanksinya bersifat tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa bersalah, menyesal ataupun malu saat kalian melakukan tindakan-tindakan mungkin menyontek. Itu kan kalian tidak berperilaku jujur. Yang ketiga, dalam bidang kesopanan, tidak meludah di sembarang tempat, mengucapkan salam pada saat memasuki rumah. Yang ketiga, menyapa kenalan yang ditemui di jalan. Nah, sanksinya tidak tegas dan tidak dapat diberikan oleh masyarakat berupa celaan, cemoohan, dan dikucilkan. Itu sanksi yang diterima dari perilaku kesopanan tadi. Yang keempat, hukum. Itu contohnya tertib berkendara atau tertib berlalu lintas. Dilarang mencuri, dilarang merokok. Nah, sanksinya bersifat tegas dan nyata, memaksa serta mengikat. Itu contoh macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum.
kita lanjut ke pembahasan partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ini membutuhkan partisipasi kalian, karena dalam perlindungan dan penegakan hukum tidak hanya oleh lembaga penegak hukum, tapi harus ada partisipasi dalam menjalankan tersebut di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bangsa dan negara, ataupun di lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga sendiri, menaati perintah orang tua, menerima hukuman apabila melakukan kesalahan. Kalau di lingkungan sekolah, membantu teman yang sedang kesusahan. Yang sedang kesusahan ini bukan langsung memberi jawaban saat ulangan loh ya, tapi saat kesusahan, mungkin saat mau berangkat sekolah, atau saat teman terjatuh, tuh dibantu, bukan saat ulangan. Yang kedua, melindungi teman dari perbuatan perundungan atau bully. Di lingkungan bangsa dan negara, menaati rambu-rambu lalu lintas, memiliki kartu tanda penduduk, itu partisipasinya. Yang keempat, di lingkungan masyarakat, menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. Tapi di masyarakat, kalau ada yang melanggar hukum, terutama dalam pencurian, malah dihakimi atau dihakimi massa, itu jangan main hakim sendiri, tapi diserahkan kepada kepolisian. Yang kedua, mengaktifkan kegiatan sis-gambling, itu bentuk partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum di lingkungan. Mengapa sanksi norma hukum bersifat tegas dan nyata? Karena norma hukum dibuat secara material dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Karena di negara Indonesia adalah negara hukum yang sudah jelas termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. Persoalan dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, untuk mengetahui contoh persoalan hukum di Indonesia, simaklah gambar-gambar berikut. Ini bisa dilihat realita atau dinamika yang ada dalam masyarakat mengenai pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran hukum itu sendiri terjadi karena tadi adanya kebiasaan yang kita jalani, sehingga perilaku hukum tersebut dapat diminimalisirkan karena ada kesadaran dalam diri kita sendiri, karena ada keinginan diri kita untuk menaati hukum atau aturan yang berlaku, sehingga persoalan-persoalan hukum itu bisa terselesaikan. Itu saja mengenai materi di subbab yang ketiga dalam pembahasan dinamika pelanggaran hukum. Semoga bisa membantu anak-anak yang kesulitan memahami pembelajaran daring. Kalau kurang jelasnya bisa dilihat, dipelajari lewat PowerPoint yang saya sampaikan juga. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, pola hidup yang sehat, selalu olahraga, dan makan makanan yang bergizi. Sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di pembelajaran daring selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.